Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fauzia dari kelas BC 212. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang individu dan masyarakat dalam proses sosial budaya. Individu merupakan satu kesatuan utuh antara jasmani dan rohani. Setiap individu pasti mempunyai ciri khas dan kebutuhan tersendiri. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, individu pasti membutuhkan individu lain. Oleh karena itu, individu selalu hidup berkelompok membentuk masyarakat. Dalam ilmu sosial, individu merupakan bagian terkecil dari kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisah lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Manusia selaku makhluk individu. Setiap individu mempunyai ciri khas yang berbeda dengan individu lain, seperti bentuk fisik, kecerdasan, bakat, keinginan, perasaan, dan memiliki tingkat pemahaman atau arti tersendiri terhadap suatu objek. Manusia selaku makhluk individu mempunyai 3 naluri, yaitu 1. Naluri untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Yang kedua, naluri untuk mempertahankan kelanjutan penghidupan keturunan. Dan yang ketiga yaitu naluri rasa ingin tahu dan mencari kepuasan. Manusia selaku makhluk sosial. Malinowski merupakan salah satu tokoh antropologi dari Polandia yang menyatakan bahwa ketergantungan individu terhadap individu lain dapat terlihat dari usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan biologis dan kebutuhan sosialnya yang dilakukan melalui perantara kebudayaan. Rasa aman secara khusus tergantung kepada adanya sistem perlindungan dalam rumah, pakaian, dan peralatan. Untuk menghasilkan keamanan dan kenyamanan dalam hidup berkelompok, perlu diciptakan aturan-aturan dan kontrol-kontrol sosial tentang apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh setiap anggota kelompok. Selain itu, ditentukan pula siapa yang berhak mengatur kehidupan kelompok untuk tercapainya tujuan bersama. Masyarakat dalam bahasa Inggris disebut society, artinya sekelompok manusia yang hidup bersama, saling berhubungan dan mempengaruhi, saling terikat satu sama lain sehingga menghasilkan kebudayaan yang sama. Pengertian kelompok masyarakat di sini tidak mempunyai batas yang jelas, harus beberapa orang, tetapi jumlahnya minimal 2 orang. Anderson dan Parker menyebutkan secara rinci bahwa masyarakat adalah adanya sejumlah orang tinggal dalam satu daerah tertentu, mengadakan hubungan satu sama lain, saling terikat satu sama lain karena mempunyai kepentingan bersama, mempunyai perasaan solidaritas, adanya saling ketergantungan, mempunyai aturan atau norma-norma tertentu, dan masyarakat menghasilkan kebudayaan. Menurut Sujono Sukamto, beberapa ciri masyarakat perkotaan yang menonjol yaitu 1. Kehidupan beragama kurang karena adanya cara berpikir yang rasional yang berdasarkan pada perhitungan-perhitungan eksak. Kedua, dapat mengurus dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Ketiga, pembagian kerja lebih tegas dan mempunyai batas-batas yang nyata. 4. Banyak mendapat peluang kerja daripada orang desa. Kelima, jalan pikiran yang rasional menyebabkan interaksi sosial berdasarkan pada kepentingan daripada faktor pribadi. Keenam, jalan kehidupan yang cepat mengakibatkan pentingnya faktor waktu. Ketujuh, perubahan sosial tampak jelas dan cepat sebagai akibat dari terbukanya pengaruh dari luar. Setiap individu dalam masyarakat mempunyai peran dan kedudukan yang berbeda. Setiap individu diharapkan dapat berperan sesuai dengan kedudukannya masing-masing sehingga tercipta ketertiban, kenyamanan, kestabilan hidup bermasyarakat yang akhirnya tujuan bersama dapat tercapai. Dalam setiap masyarakat selalu ada nilai, moral, dan norma yang dianut dan dipatuhi. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan sumber nilai,
sumber moral, dan seperangkat norma yang harus menjadi pedoman bagi setiap individu dalam bersikap, bertindak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Setiap individu dalam masyarakat mempunyai peran atau role dan kedudukan atau status yang berbeda. Peran merupakan pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai posisi tertentu, sedangkan kedudukan atau status adalah posisi seseorang dalam kelompok. Kedudukan atau status seseorang dalam masyarakat ada dua macam, yaitu ascribed status dan achieved status. Yang pertama yaitu ascribed status, yaitu kedudukan yang diperoleh tanpa melalui perjuangan atau usaha sendiri. Biasanya diperoleh melalui kelahiran. Seperti seseorang yang bergelar Raden, otomatis anaknya juga bergelar Raden. Seseorang akan menjadi raja apabila ayahnya merupakan seorang raja. Status ini biasanya disebut sebagai status yang tertutup. Yang kedua yaitu achieved status, yaitu kedudukan yang diperoleh melalui perjuangan atau usaha sendiri. Contohnya, status seseorang menjadi guru karena ia berhasil masuk dan belajar dengan baik di Universitas Negeri Makassar. Status ini bersifat terbuka, artinya setiap orang dapat meraihnya atau mencapainya karena kemampuan masing-masing individu dalam berprestasi. Struktur sosial budaya. Struktur sosial merupakan pola perilaku dari setiap individu masyarakat yang tersusun sebagai suatu sistem. Setiap individu mempunyai ciri dan kemampuan sendiri. Perbedaan ini yang menyebabkan adanya perbedaan sosial. Perbedaan sosial bersifat universal, artinya perbedaan sosial dimiliki setiap masyarakat dimanapun. Perbedaan dalam masyarakat seringkali menunjukkan lapisan-lapisan yang bertingkat. Lapisan yang bertingkat dalam masyarakat disebut sebagai stratifikasi sosial. Ukuran yang digunakan untuk menggolongkan penduduk dalam lapisan-lapisan tertentu yaitu satu, ukuran kekayaan, seperti kaya miskin. Kedua, ukuran kekuasaan, seperti penguasa atau dikuasai, di mana penguasa mempunyai wewenang yang lebih tinggi. Ketiga, yaitu ukuran kehormatan, seperti berpengaruh atau terpengaruh. Ukuran ini biasanya ada di dalam masyarakat tradisional atau pemimpin informal. Yang keempat yaitu ukuran ilmu pengetahuan, seperti golongan cendekiawan atau rakyat awam. Pranata sosial. Pranata sosial merupakan wadah yang memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi menurut pola perilaku yang sesuai dengan norma yang berlaku. Harden dan Hunt mengartikan pranata sosial sebagai suatu hubungan sosial yang terorganisir yang memperlihatkan nilai-nilai dan prosedur-prosedur yang sama dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar tertentu dalam masyarakat. Contohnya, di sekolah sebagai lembaga sosial budaya untuk memperoleh pendidikan, mempunyai aturan-aturan. Setiap orang harus berperilaku sesuai dengan aturan-aturan tertentu, sehingga proses pendidikan berjalan dengan baik. Macam-macam pranata sosial. Pranata sosial mempunyai 6 macam, yaitu 1. Pranata ekonomi, untuk memenuhi kebutuhan material seperti bertani, industri, bank, koperasi, dan sebagainya. Yang kedua yaitu pranata sosial untuk memenuhi kebutuhan sosial seperti pernikahan, keluarga, sistem kekerabatan, dan pengaturan keturunan. Yang ketiga yaitu pranata politik sebagai jalan untuk mencapai tujuan bersama dalam hidup bermasyarakat seperti sistem hukum, sistem kekuasaan, partai, wewenang, dan pemerintahan. Yang keempat yaitu pranata pendidikan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan seperti PDM, sistem pengetahuan, aturan, kursus, pendidikan keluarga, dan ngaji. Yang kelima yaitu pranata kepercayaan dan agama untuk memenuhi kebutuhan spiritual seperti upacara semedi, tapa, zakat, infak, haji, dan ibadah lainnya. Yang keenam yaitu pranata kesenian
untuk memenuhi kebutuhan manusia akan keindahan seperti seni suara, seni lukis, seni patung, seni drama, dan sebagainya. Kontrol sosial mempunyai dua fungsi, yaitu satu, sebagai alat agar anggotanya taat dan patuh terhadap norma yang telah ditentukan. Yang kedua, kontrol sosial dapat dilakukan melalui preventif, yaitu dengan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keyakinan terhadap kebenaran suatu norma. Proses sosial budaya. Hubungan antar individu yang saling memengaruhi dalam hal pengetahuan, sikap, dan perilaku disebut interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan suatu proses komunikasi yang terjadi pada saat bertemunya orang perorangan, orang dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok yang dapat menghasilkan suatu pergaulan hidup. Interaksi sosial terjadi apabila tindakan atau perilaku seseorang dapat mempengaruhi, mengubah, memperbaiki, atau mendorong perilaku, pikiran, perasaan, dan emosi orang lain. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama yaitu kerjasama atau cooperation. Kerjasama bisa terjadi apabila individu atau kelompok mempunyai kesadaran akan tujuan yang sama, sehingga timbul aktivitas yang saling menunjang, membantu untuk bersama-sama mencapai tujuan. Kerjasama mempunyai tiga bentuk, yaitu satu, bargaining, yaitu pertukaran barang atau jasa. Yang kedua yaitu cooptation, yaitu penerimaan unsur-unsur baru sebagai salah satu cara untuk menghindari kegoncangan atau ketidakstabilan. Yang ketiga yaitu coalition, yaitu penggabungan dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Bentuk interaksi sosial yang kedua yaitu persaingan atau competition. Persaingan adalah proses sosial di mana dua individu atau kelompok berusaha mencari sesuatu yang menjadi pusat perhatian masyarakat tanpa kekerasan dan ancaman. Bentuk interaksi sosial yang ketiga yaitu pertikaian atau konflik. Pertikaian adalah pertentangan antar individu atau kelompok, baik yang terlihat jelas atau terbuka seperti perkelahian maupun yang tidak. Bentuk interaksi sosial yang keempat yaitu akomodasi. Akomodasi merupakan adanya suatu keseimbangan dalam interaksi antara orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia dalam kaitannya dengan norma-norma sosial dan nilai-nilai sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Akomodasi dapat dilakukan dengan 6 cara. Yang pertama yaitu mediation, yaitu penyelesaian pertikaian dengan menggunakan pihak ketiga sebagai wasit yang netral. Kedua yaitu arbitration, yaitu penyelesaian pertikaian dengan menggunakan pihak ketiga yang statusnya lebih tinggi. Yang ketiga yaitu conciliation, yaitu mempertemukan pihak yang berselisih untuk mencapai suatu persetujuan bersama. Yang keempat yaitu toleransi, yaitu saling menyadari untuk menghindari pertikaian. Yang kelima yaitu stalemate, yaitu menyadari akan adanya kekuatan yang seimbang sehingga kalau diteruskan tidak akan ada yang menang atau yang kalah. Yang keenam yaitu adjudication, yaitu upaya penyelesaian perkara melalui pengadilan.